pertemuan kemarin itu ngulang, yang pertemuan offline kemarin ngulang yang bagian ini fill us sama yang ini kepemilikan mark sama ini variasinya. Nah, di pertemuan kali ini kita itu belajar emir kipi dolaye anlatem atau dia apa? Pasif indirect. Grammar ini digunakan untuk merubah kalimat aktif atau direct yang langsung menjadi pasif atau indirect. Nah, khusus di bagian ini kita belajar merubah katanya perintah aktif menjadi pasif. Jadi sebenarnya di Dolaya Anlatem itu yang indirect itu ada banyak, nggak cuman emir kipi aja, cuman di bab kali ini kita belajarnya yang apa namanya yang perintah dulu, yang mudah dulu. Ntar sisanya akan mengikuti. Karena judulnya sendiri itu ini emir kipi itu kata perintah dolayan latem. Jadi menjelaskan secara pasif. Nah, rumusnya itu fiil tambah ma tambah ielik eki yang kemarin ya. Jadi misal apa namanya? Gelmek kalau aku itu berarti gel mem tambah bilet meki berarti tambah i. Gelmemi. Kalau kamu apa kamu? Sen apa sen kalau sen? Gelmeni. Gelmeni. Kalau dia Gelmesi. Gelmesi. Kalau kita apa kita? Gelmemis. Memizi. Kalau kalian Gelmenizi. Gelmenizi. Kalau onlar ada yang tahu? Onlar? Gelmelerini. Pintar. Jadi bentuknya ini ya. Jangan sampai lupa. Kalau negatif di sininya ntar ditambah me lagi atau ma gitu. Kita menuju ke contoh. Contoh yang pertama yang easy dulu. Anem, ibu, bana odana topla dedi. Dia berkata padaku, bana dedi itu berkata padaku, odana topla, bersihin kamarmu gitu. Nah, kalau bentuk pasifnya itu anem, bana, ini bukan odana ya, salah nulis aku. Karena berkatanya kepada aku berarti ini kan dari kamarmu jadi kamarku kan. Dia berkata padaku untuk membersihkan kamarku. Berarti dari yang bersihin kamarmu. Jadi tadi ibuku ngomong ke aku kalau aku disuruh bersihin kamarku. Berarti ini bukan odana jadi odame. Terus karena aku yang jadinya topla ini jadi topla mame dedi gitu. Sampai sini ada yang tidak paham? Paham, Bang. Oke. Bentar. Terus contoh kedua. Nah, kalau topla kan emir kipinya tuh artinya kayak langsung ke kamu kan. Nah, ini kita dapat contoh yang kalian tahu nggak sih arti gelsin itu apa? Kalau itu kan di emir kipi itu ada yang sen sama o ya. Ada yang gel, yang satunya gelsin. Nah, Kalau Gelsin tuh buat ini nggak sih, Bang? Buat apa? kayak apa ya nyebutnya kayak orang ketiga gitu. Ya, untuk orang ketiga. Terus Kita merintahin orang lagi gitu nggak sih, Bang? jadi Gelsin itu sebenarnya tetap nyuruh orang kedua untuk
manggil orang ketiga. Jadi misal nih, Ah, ini aku, ini Davin. Terus ini jauhan ya. Aku ngomong Gel. Itu aku nyuruh si Davin untuk ke sini. Nah, kalau Gelsin itu tuh gini. Hmm, ini aku, ini Davin, ini siapa lagi nih? Ini Dinda, contoh. Terus aku bilang ke Davin, tolong dong, Dinda suruh ke sini. Itu ngomongnya Gelsin, Dinda Gelsin. Jadi aku nyuruh ke nyuruh ke si Davin untuk si Davin biar nyuruh si Dinda ke aku. Sampai di sini paham? oh paham bang, paham bang. Berarti kayak jadi perantara gitu kan, buat Iya. perantara. Jadi yang kena Emir Kipi itu yang disuruh tuh orang kedua. Cuman yang orang kedua tuh Hmm, bukan disuruh untuk melakukan si kata perintah itu, tapi dia disuruh untuk mengantarkan kata perintah itu ke orang yang dituju. yang ketiga. Ah, oke, oke, paham, paham. Oke. Hapus ya atau biarin aja lah. Yaudah. Ini. Di sini ada yang ditanyain sebelum ke contoh yang kedua. Aman. Oke. Contoh yang kedua ini patron patron bos sekreter ini ngomong ke sekreter Ahmed Bey Odama Gelsin. Jadi si Pak Ahmed, Tuan Ahmed itu suruh pergi ke Odama, berarti ke kantor saya. Nah, kalau si Pak kalau si sekreter itu ngomong berarti patron sekreterinden. Jadi dari Bu sekreter atau siapalah dari sekretariat Ahmed Beyin. Nah, kenapa ada n-nya itu untuk nyambung ke Gelmes ini. Terus patronun odasena Gelmesini istedi. Nah, kan kalian udah belajar ya kalau Gelmesini itu pasti ada n-nya. Ya kan yang kemarin tuh, yang kepemilikan, yang di sini. Nih kayak Onun, Senin, Sizin atau eh Davin, In. Nah, itu harus nih. Jangan sampai lupa. Oke? Di sini. Patron sekretariatnya Ahmed Beyin, patronun Odasena Gelmesini Steady. Jadi Beyin ini bukan merujuk pada Odase ini karena Odasenya itu milik si patron. Si Odase ini milik si patron. Lalu N-nya ini, aduh, si N-nya ini merujuknya ke Gelmesini. Sampai di sini paham atau bingung? Bingung bang. Oke, oke, oke. Untuk yang lebih jelasnya tuh di sini, yang lebih eh jelasnya nih. Patronun Odasena ini satu kata. Patron Odasena itu artinya apa? Ke ruangannya patron. Keruangannya bos. Jadi si bos tuh punya Mm-mm. ruangan. Terus si Ahmed B itu suruh ke sana. Terus ini Ah, oke, Ahmed Beyin Gilmes ini itu satu. Kayak yang dicontoh soal oke, kemarin. oke. Kayak tadi yang dulu tuh yang aku ngecoh itu. Otobusun, Otobusun, Gilmes ini, Bekliorlat. Masih ingat gak yang soal yang ini? Ingat bang, yang kemarin. Hmm, itu soal yang kemarin. Jadi dia tuh ada n-nya gitu. Sampai di sini ada yang tanyain, masih bingung atau udah jelas yang ini? Jelas bang, jelas. Baru datang saya bang. Ya udah ya udah. Ini ntar ini aku rekam kok nanti jadi bisa dilihat di YouTube, oke? Kalau yang bingung. Terus lanjut ke arah soal. Nah,
eh kita mau kerjain bareng-bareng atau sendiri-sendiri nih yang ini pasif unlatem. Kalian udah belajar belum di sekolah ini? Atau masih bingung? Udah, Udah kan? Berarti kita udah bang. kerjain bareng-bareng apa gimana? Soalnya ini. Hmm, terserah Ya udah. gimana yang lain. Coba nomor satu, kutunggu nih 2 menit. Jawaban kalian kutunggu di komen, comment section. Kalian tulis bentuk itunya, pasifnya. Tolong. Oke. Yang lain ada yang jawab lagi nggak? Yang lain? Kalau di jawabannya Davin tadi udah benar. Ben, Seni, Erken, Gelmeni, Soiledim. Cuman sebenarnya bukan Seni. Tetap sana. Ben sana. Jadi gini. Ben sana. Ini bisa ditulis atau enggak ya? Senin, Erken, Gelmeni, lanjutnya Stedi Mama Sen Kalden gitu. Bagus. Yang lain masih bingung atau gimana tentang yang ini? Lu?
Halo guys, yang bagian ini ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau bingung, aku jelasin ulang nih. Aman. Hmm. Yang lain? Apa bingung? Yang lain? Aku paling bingung dari ininya aja sih Kak, maksudnya kayak kok bisa berubah dari Dedi ke Soy Lady gitu-gitu. Oh, Bingung. kalau Dedi ke Soy Lady itu nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Dedi sama Soy Lady itu berarti sama. Mau dikasih Dedi aja atau Soy Lady itu nggak apa-apa. Jadi ini ya tiga, ada tiga. Dedi, Soy Lady, sama is Teddy. Itu ntar semuanya sama aja. Kalau di bagian ini. Yang lain ada ditanyain lagi nggak? Yang lain ada yang Enggak. ditanyain lagi nggak? Apa Enggak, Bang. aman? Oke. Aman. Kalau gitu gini aja, yang 2 sampai 6 ini aku minta kalian SS, ntar kalian kirim ke aku. Mau tulis tangan atau apa, terserah. Mau di chat gitu, terserah gitu. Ntar ku itunya. Ku apa namanya? Ku benerin. Oke? Jadi kayak PR ini aja, nomor 2 sampai 6. Karena ini nggak bisa dikuisin, ini harus ditulis. Kalau dikuisin pakai kuis berbayar itunya. Oke? Di SS kalau Oke. mau. Kalau nggak ya sih di SS aja, di SS. Oke. Tapi kalian udah aman kan untuk merubah ini itu jadi bentuk pasifnya? Sebenarnya belum aman-aman banget sih Bang. Kayak yang nomor 6 itu gimana cara merubahnya itu? Kan Oke. dari polis ke insanlar Hmm. itu Contoh nomor 6 itu ya. eh, Hmm. polisnya pakai polis stand apa Enggak. gimana gitu? Sebenarnya nggak Enggak. harus dandan tanten itu nggak harus dipakai, nggak apa-apa. Langsung kayak yang ini ya. Ini kan ada sekreter inden ya. Itu sekreter Ah, doang itu nggak apa-apa. Sekreter ini gitu. Sama kayak yang atasnya juga nggak apa-apa. Contoh polis insan lara buradan. Berarti ini sebenarnya insan lara. Mau dikasih insan laren itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Burada kalau enaknya. Insan laren aja ya. Insan lara karena kayak yang tadi ini ada n-nya. Itu harus kayak yang di pelajaran kemarin, yang bagian ini variasi simak dengan kata kepemilikan. Jadi insan laren ininya insan laranya diganti atau di double gitu, insan lara, insan laren. Ini coret aja nggak apa sih. Buradan Gage Melerini, boleh Dedi, boleh Soy Lady, boleh Istedi. Sampai sini ada yang ditanyain? oke, ngerti. Oke. Terus ya udah sih, kelihatannya aman sih.
Yang ini Ah, aman? itu Bang, yang Apa? kata tanya, yang nomor 5. Oh, itu tuh contohnya kayak gini. Itu tetap bentuknya ini kan gini gimana? Oh ya, ini tetap sama, tetap sama. Jadi ini dirubah jadi yang kayak bentuk kayak gini. Terus terakhirnya itu ini nggak dirubah, ini tetap ditulis kayak sama gitu. Kayak yang ini, kayak nomor satu, cage, chok cage kalau deh gitu. Ah, berarti kata-kata belakang itu nggak perlu dirubah ya? Enggak. Yang perlu Kalau dirubah ini nih. cuma di Oke, oke. bagian tanda kutip dua itu. Oke, siap. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain? Aman kelihatannya. Mulai bab tiganya. Nah, di awal bab 3 kita akan belajar gerek lilik kipi. Gerek lilik kipi itu artinya imbuhan atau grammar yang menyatakan arti gerek. Gerek itu apa? Keharusan. Nah, gerek lilik kipi yang bagian awal. Jadi ini bentuk awalnya dulu ya. Nanti ada variasinya. Kayak yang ku jelasin yang tadi, kalau grammar ini digunakan untuk memberikan artian harus atau must gitu kalau bahasa Turkinya. Bahasa Inggrisnya. Contoh kayak kamu harus minum obat, kamu harus lari, kamu harus pergi dari sini, kamu harus belajar lebih giat. Nah, itu ntar gimana sih kita membuat kata-kata itu dalam bahasa Turki? Kita harus pakainya ini rumusnya. Fiil ditambah male, ini ya. Male, jadi A-nya yang besar, L-nya kecil, E-nya besar. Jadi eh, A besar, karena A-nya besar berarti dia bisa berubah jadi A atau E. Kalau E itu bisa berubah jadi E, I, U, atau U. Oke, cuman karena belakangnya A atau E, jadi I-nya tidak dipakai. Terus ditambah kishieki. Kishieki itu apa sih? Kishieki itu kishi orang, eki artinya tambahan. Berarti tambahan orang. Yaitu ben itu bentar aku terus ini. Ben itu M atau kasih Y kalau belakangnya vokal. Gua hapus dulu. Y kasih M. Kalau sen itu sen jadi dan ini ini e-nya itu besar berarti bisa berubah jadi e atau i. Contoh gitmelisin gitu ya. O itu nggak pakai. Terus bis itu y i z. Jadi ini ez ya. Jadi bisa maleyes atau atau iz. Jadi contohnya gitmeliis atau gitmeli atau apa ya? Okumaleyes gitu. Jadi e, es atau is gitu. Terus ada sis 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 itu berarti sinis. Ininya besar. Berarti ini bisa berubah gitu. Onlar tambah lar. A-nya besar. Berarti bisa berubah jadi lar atau ler. Contohnya kalau mau dari gelmek ya. Gelmek berarti kalau aku gel meliim. Kalau kamu apa kalau kamu? Gelmelisin. Pinter. Terus kalau dia? Gelmeli. Kalau kita? Gelmeliis. Kalau kalian? Gelmelisinis.
Kalau mereka Gelmeli. Gelmeli atau Gelmeli ler. Ler. Nah, di Gereklikipi ini itu ada 3 artian. Jadi ada 3. Pertama zorunluk, yaitu keharusan. Yang kedua tafsir atau saran. Yang ketiga itu tahmin atau perkiraan. Contoh yang pertama zorunluk. Nih, sen Turkiye'de okumak istiyorsan, jika kamu ingin belajar di Turki, Turkce, ini kurang kah? Turkce oren melisin. Kamu harus belajar bahasa Turki. Itu berarti keharusan gitu. Nah, atau kalau ini aja sih. Enggak apa-apa. Nih, saran. Kedua, saran tafsir. Saran nomor 2 nih. Cok kilosun. Kamu tuh gendut banget. Hergun spor yap malesen. Kamu setiap hari harus berolahraga. Berarti kayak ngasih saran gitu. Kamu setiap hari harusnya berolahraga. Terus yang ketiga, tahmin atau perkiraan. Contohnya, Bu saat lerde Firman der Charles Male. Di jam-jam segini Firman harusnya belajar. Berarti ngasih artian keperkiraan kayak kelihatannya jam segini tuh si Firman harusnya belajar gitu. Sampai di sini ada yang ditanyain? Bang, cara bedain zorunluk sama tafsir gimana? Soalnya kayak tipis banget itunya, Oke. perbedaannya. Kebanyakan yang zorunluk itu penggunaannya adalah ke band. Untuk tahmin kebanyakan penggunaannya di o atau onlar. Onlar. Ini band atau bis. Kalau ini sen atau sis. Kebanyakan loh ya, cuman kalian juga harus bisa baca konteks. Kayak contohnya nomor 1 itu tuh ada berarti bukan apa ya? Ini tuh nggak termasuk saran kalau konteksnya, karena kalau saran tuh gini, kamu nggak dilakukan ya udah nggak apa-apa, kalau dilakukan lebih baik. Nah, kalau yang nomor 1 itu kalau kamu nggak ngelakukan ya kamu nggak bisa melakukan action yang pertama gitu. Paham nggak? Paham bang, paham. Kayak kamu nggak belajar bahasa Turki, ya kamu nggak bisa belajar di Turki gitu. Kalau yang kedua, kamu gendut banget, kamu harus spor. Kalau kamu nggak spor ya nggak apa-apa sih, cuman sarannya aja kalau lebih baiknya kamu berolahraga setiap hari gitu. Sampai di sini ada yang ditanyain? Aman. Yang lain ada yang tanyain nggak? Aman bang, sejauh-jauh. Makasih bang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini kalian SS aja, ntar kalian kirim ke aku jawabannya. SS. Udah kah? Kalau udah kita lanjut. Nah, yang kedua kita buat variasi gerak-gerik kipi. Ini artinya tetap harus gitu. Cuman variasinya aja. Yang pertama, tuh pernah ya itunya. Oh ini. Fi'il ditambah mak. Kalau ada a besar berarti bisa berubah ya. Itu ntar ditambah gerek atau lazem. Terus kalau yang ini juga bisa ditambah kalau ma doang itu bisa ditambah yelik eki. Nah, yelik itu apa? Contoh kalau ben tadi ya.
BNB itu kalau contohnya gelmek ya, itu berarti gelmem. Kalau sen itu gelmen. Kalau o itu gelme doang sih, gelme. Kalau bis gelmemis. Kalau sis gelmenis. Kalau onlar gelmeler. Nah, kalau untuk gerek sama lazem ini itu nggak perlu pakai Belit Meki. Kalau untuk yang terakhir ini gerek zaman Eki, gerek zaman itu berarti gerek itu adalah sebuah fiil. Jadi bisa gerekior, gerekti, gerek kejek, dan gerek mish. Itu ntar pastinya pakai verb meki. Contohnya gelmemi, gelmeni, gelmesi, gelmemizi, gelmenizi, gelmeleri, ni. Siapa itu? Ini. Contoh, kalau pakai gerek tuh langsung Herkes bunuh Bilmek gerek. Jadi tuh bentuknya langsung Bilmek gerek ini boleh. Kalau untuk yang gerek gitu. Bundan sora sen git men lazem. Untuk lazem tuh bentuknya kayak gini. Tapi kalau lazem sama gerek itu nggak perlu pakai beret meki kan. Cuman untuk yang kalau pakai lazem itu harus pakai beret meki kan. Ya kelihatannya harus pakai beret meki kan. Gelmesi lazem. Oh ya benar. Kalau untuk o itu pakai gelmesi lazem. Pengecualian ya. Nah, terus kayak ini nih. Git mem gerek. Kalau pakai gerek atau lazem itu nggak perlu pakai git memi gerek, itu nggak. Terus yang ini benje bualiti kulan mameze gerek ejek. Nah, itu kalau baru pakai gerek sama zaman eki ini itu baru pakai beret meki. Contoh yang bawahnya juga ini budo shalare getirmeni gerek yor. Ini pakai i. Nah, notnya di sini. Jika gerek menggunakan zaman eki, maka fiil yang menggunakan beret maka fiilnya menggunakan beret meki. Sampai sini ada yang ditanyain? Tidak. Yang lain aman? Jadi ntar kalau ada soal kayak gini ya, misal gerek atau gerek, terus yang A tuh gelmeye, yang B gelmesi, bukan gelmesi, gelmemi, terus C-nya gelmek. Itu lebih tepatnya tuh sama yang ini, gelmek ini. Karena rumusnya ini. Terus kalau sama gerek juga atau lazem itu biasanya kayak ada dua, furmane sama furman. Furman lazem tuh berarti dia yang ini, dia nggak pakai beret meki, berarti ini salah. Kita milih yang ini.